Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kritik terhadap teori Malthus tentang overpopulation. Kelompok kami terdiri dari saya, Amalia Nindya, yang akan mewakili teman-teman saya dalam menjelaskan, Alifa Septika Melia, Oktri Ditya Saraswati, Risma Nurhamidah, dan Alivia Naila dari Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 11 Maret. Thomas Robert Malthus lahir pada 13 Februari 1766 dan meninggal pada 29 Desember 1834. Merupakan seorang pakar demografi Inggris dan ekonom politik yang terkenal. Dalam tulisan-tulisannya, Malthus tidak menggambarkan adanya gerakan perekonomian menuju keadaan stasioner, melainkan adanya kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Namun, pertumbuhan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Robert Malthus mengatakan bahwa jika tingkat akumulasi modal meningkat, maka permintaan atas tenaga kerja juga akan meningkat. Kondisi demikian mendorong pertumbuhan penduduk. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan jika pertumbuhan penduduk tersebut dapat menguntungkan. Ide tentang kependudukan dituangkannya ke dalam bukunya yang berjudul Essay on the Principle of Population yang terbit pertama kali pada tahun 1798. Dari teorinya itu, Malthus memberikan kesimpulan dengan dua halaman utama. Pertama, pembukaan tanah lebih banyak dan dengan pertanian sebesar-besarnya. Kemudian, jika cara ini dipandang masih belum efektif dalam mengatasi kerawanan pangan, maka yang kedua adalah pengendalian penduduk. Hukum populasi Malthus dituliskannya dalam An Essay on the Principle of Population berbunyi, yang pertama, penduduk, seperti juga tumbuhan dan binatang, apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian di permukaan bumi. Yang kedua, manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat dengan deret hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk yang merupakan deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Akibatnya, jumlah sumber daya tidak akan seimbang dengan jumlah penduduk dan tidak akan mencukupi kelanjutan hidup mereka, sehingga berpotensi menyebabkan kemiskinan dan kelaparan. Dalam teorinya, Malthus beranggapan bahwa bahan makanan merupakan hal yang penting untuk kelangsungan hidup. Jika nafsu manusia tidak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan, maka akan terjadi bencana. Teori Malthus sebenarnya sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai suatu komponen lingkungan alam tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang terus-menerus bertambah. Daya dukung tanah sebagai komponen lingkungan menurun karena beban manusia yang semakin banyak. Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan. Menurut pandangan Malthusian, pembatasan pertumbuhan penduduk atau faktor pencegah dari ketidakseimbangan penduduk dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan preventive checks untuk menekan angka kelahiran. Dengan pertama, moral restraint atau pengekangan diri dengan mengekang nafsu seks dan menunda perkawinan. Atau vice, kejahatan dengan pengurangan kelahiran dengan pengguguran kandungan atau homoseksualitas. Yang kedua adalah dengan positive checks untuk meningkatkan angka mortalitas. Yang pertama, vice dengan pencabutan nyawa, yaitu pembunuhan anak-anak, pembunuhan orang cacat, pembunuhan orang tua, atau dengan misery, dengan epidemi atau wabah,
bencana alam, peperangan, atau kekurangan makanan. Selanjutnya adalah kritik dari teori Malthus. Malthus gagal mempertimbangkan bahwa kemajuan teknologi dalam teorinya. Kekhawatirannya berlandaskan pada sumber daya makanan yang tidak akan mencukupi perkembangan jumlah penduduk. Namun, dapat dilihat dewasa ini bahwa seiring perkembangan teknologi, hal tersebut semakin dapat diatasi. Di bidang pertanian, telah banyak muncul kemajuan-kemajuan yang mempermudah ketersediaan sumber makanan. Alam memang menghasilkan bahan pangan secara berkala, sementara manusia membutuhkan pangan secara rutin. Seiring perkembangan pengetahuan manusia, muncul teknologi pengawetan untuk membantu makanan agar dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Teknik pengawetan dapat berupa bermacam-macam, mulai dari pengawetan dari dalam makanan itu sendiri dengan mengubah bentuknya seperti dengan pengeringan atau pengasinan, hingga pengawetan menggunakan alat seperti pengalengan atau pembekuan. Teknik-teknik ini memungkinkan terjadinya distribusi bahan makanan dari satu tempat ke tempat lain. Kemajuan pengetahuan bahkan telah memungkinkan manusia untuk memodifikasi makanan secara organik untuk memenuhi seleranya. Misalnya, dengan menumbuhkan anggur yang tidak berbiji atau hingga bahan pangan seperti padi. Salah satu produk terobosan dari GMO adalah benih padi yang dapat ditanam pada saat musim kemarau. Hal ini merupakan salah satu solusi untuk masalah pangan dalam skala besar, karena petani juga bisa menanam padi kapan saja tanpa perlu menunggu musim penghujan. Teknologi-teknologi lain yang membantu kemudian hidup manusia juga berpengaruh terhadap mitos overpopulasi. Kemudahan transportasi menyebabkan area penyebaran sumber makanan dapat dijangkau. Kemudahan komunikasi, terutama dalam wujud internet, juga mempengaruhi kualitas hidup manusia sehingga mempermudah akses terhadap bahan pangan. Dari variabel pertumbuhan penduduk, manusia memang masih bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Namun, angka-angka tersebut memiliki hubungan dengan kesejahteraan hidup masyarakat. Misalnya, mulai dari sekitar abad ke-20, angka kelahiran menyusut dari abad-abad sebelumnya karena kemajuan-kemajuan seperti populernya alat kontrasepsi bagi perempuan dan mulainya muncul hak-hak untuk belajar dan meluasnya bidang pekerjaan yang bisa dimasuki. Jika kita lihat pada situasi dewasa ini, terdapat suatu teori dan fenomena yang disebut dengan transisi demografi. Teori ini dikembangkan pada 1929 oleh seorang demograf Amerika bernama Warren Thompson yang hidup pada tahun 1887 sampai 1973. Secara sederhana, prinsip teori ini menunjukkan bahwa seiring bertambah makmurnya suatu masyarakat, seperti bertambahnya kekayaan dan kurangnya angka mortalitas anak, maka orang-orang akan memiliki lebih sedikit anak. Hubungan antara kepemilikan kekayaan dan mengecilnya keluarga berdasarkan pada logika bahwa orang-orang yang kaya tidak membutuhkan anak-anaknya untuk bekerja dan membantu keadaan finansial. Pada umumnya, kekayaan yang dimiliki dimanfaatkan untuk memberikan sumber daya seperti pendidikan bagi anaknya, agar mereka dapat memiliki kualitas hidup yang baik. Sementara itu, ketika angka mortalitas anak turun, angka natalitas juga turun, karena lebih banyak peluang di mana anak bertahan hingga tumbuh dewasa. Pertanyaannya adalah, jika angka natalitas menurun, kenapa populasi global masih terus meningkat? Karena berbagai macam faktor di berbagai negara, angka fertilitas perempuan berbeda-beda. Fertilitas sendiri adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap wanita pada usia 15-49 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran. Angka fertilitas yang tinggi salah satunya disebabkan oleh tingkat mortalitas anak yang tinggi, di mana artinya satu keluarga umumnya memiliki beberapa anak untuk memastikan
terdapat anaknya yang dapat selamat hingga dewasa. Anak-anak yang pada akhirnya selamat ini tentunya akan menambah jumlah populasi. Maka dari itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengurangi angka mortalitas anak, seperti dengan peningkatan layanan kesehatan, edukasi, dan akses terhadap alat kontrasepsi. Jika kita bandingkan, negara-negara dengan angka fertilitas rendah adalah negara-negara yang maju, dengan layanan kesehatan yang memadai seperti Jepang dan Jerman. Tingkat kelahiran menurun berkat faktor-faktor kesuburan seperti ketersediaan kontrasepsi, peningkatan gaji, berkurangnya praktik pertanian subsisten, meningkatnya pendidikan dan pemberdayaan bagi perempuan, bertambahnya biaya investasi orang tua untuk anak-anak, dan berbagai perubahan sosial lainnya. Budaya pekerjaan juga menjadi salah satu faktor menurunnya tingkat kelahiran. Maka dari itu, walaupun tingkat populasi global masih tetap bertambah, angka tersebut bertambah lebih sedikit dari sebelumnya. Nah, dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa agenda global yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan manusia agar angka populasi dapat terkontrol secara sendirinya. Nah, itu tadi teman-teman, penjelasan dari kelompok kami mengenai kritik teori Malthus tentang overpopulasi. Kalau ada yang ditanyakan, langsung saja ya. Terima kasih sudah mendengarkan.